Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah berkat nikmatnya kita dapat berkumpul bersama di SD Negeri 2 Lantakan 3 untuk mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada Gugus 1 Kecamatan Walantakan. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ustadz Saiful Yasin SPDMM selaku pengawas binaan. Waktu dan tempat kami hadirkan. Budaya positif itu harus ditanamkan di dalam sekolah, ya, harus diciptakan oleh semuanya, dan semua warga sekolah mengerti akan budaya-budaya baik itu. Karena sekarang di dalam kurikulum mereka itu masuk dalam program pembelajarannya. Di antaranya adalah P5. P5 ya. Program P5 sebelum P5 P3 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu yang ditanamkan kepada peserta didik sekarang. Nanti peserta didik sekarang ini akan mendapatkan hasilnya. Jadi kita bukan sekedar intervensi yang dikembangkan, tetapi pengembangan akhlak diikut sertakan di situ, sehingga keilmuannya itu didampingi dengan budaya positif. Jadi tidak terpisahkan. Kalau itu terpisahkan, maka yang terjadi seperti sekarang, banyak hal-hal yang ini ya, penyalahgunaan, abuse, berbahasa, penggunaan yang tidak baik. Nah, oleh karenanya kita sekarang pemerintah melakukan kebijakan-kebijakannya di sekolah-sekolah, melakukan pembelajaran supaya sekolah ini melahirkan peserta didik yang terampil, yang cakap, yang inovatif, tetapi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai itu seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, nah nanti akan didalami oleh para narasumber si budaya positif. Seperti apa kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya. Diharapkan juga kepada teman-teman yang lain untuk mengikuti dengan seksama dan pada akhirnya bisa mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon disimak penjelasannya ya, jangan sampai disia-siakan. Dan terakhir, ucapkan selamat dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Usep CPNC SPDUU yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada Minggu 1 Kecamatan Walataran. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ihsaniah SPD selaku Ketua Gugus 1 Kecamatan Walataran. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Yasin SPDNN selaku pengawas binaan Gugus 1, yang terhormat CGP yang sekaligus kepala sekolah Walataran 2 dan 3, yaitu Bapak Sahroni SPD, dan yang saya cintai, khususnya dicintai ya, CGP-nya Pak 1, yaitu Ibu Mamduha. Nah, saya tidak bisa banyak-banyak berkata ya. Saya ucapkan selamat melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan ilmu yang ditimpa, diajarkan di CGP nanti bisa diimbaskan ke guru-guru yang lain dan bisa memajukan sekolah-sekolah khususnya di Gugus 1 ya Pak Roni ya, sama Noima. Selamat udah terpilih, semoga perjuangannya berhasil dan memuaskan, hasilnya bagus dan membuat Gugus 1 tambah maju. Yang hadir juga dapat ilmu dari CGP kita yang hebat. Mudah-mudahan sukses, selamat sampai tujuan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Selamat melaksanakan. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ihsaniah SPD selaku Ketua Gugus 1 Kecamatan Walataran yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Sahroni SPD dan Ibu Mamduha SPD. Untuk pemaparan yang pertama yaitu disampaikan oleh Bapak Sahroni SPD. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah berkenan hadir memberikan pengantar dalam kegiatan diseminasi ini. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Siti Ihsaniah selaku Ketua KKG Gugus 1 yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sahroni SPD. Dalam hal ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang mana masih menempuh pendidikan TGP yang dilaksanakan mulai awal bulan Maret dan insya Allah berakhir di bulan November, Bapak dan Ibu. Latar belakang dari penerapan budaya positif di sekolah diantaranya adalah murid tidak suka peraturan, karena mereka selama ini mereka melakukan pelanggaran
maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum kita menerapkan budaya positif, nah langkah-langkah tindakan yang akan kita lakukan adalah pertama ya, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, disertai meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di sekolah. Nanti kita jelaskan satu. Lanjut Ibu. Apa sih perubahan paradigma belajar Bapak dan Ibu? Nah di sini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya kan, sekarang yang sedang digembar-gemborkan adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya masing-masing. Ya, bahwa di sini pembelajaran itu menurut filosofi KHD adalah menghamba kepada murid atau siswa. Ya, jadi diharapkan kita itu dapat menuntun mong, ya, mengarahkan kepada keinginan siswa seutuhnya. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dikupas oleh Bapak pengawas kita ya, bahwa profil pelajar Pancasila adalah terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu harapannya yang nanti dapat kita capai ya, murid-murid kita ketika dalam pembelajaran. Lanjut. Nah, apa sih disiplin positif? Ini adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Maksudnya apa? Hubungannya disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini seolah-olah disiplin itu adalah suatu tuntutan, ya, tuntutan bahwa kita tuh harus menjadi sesuai harapan, ya. Kalau di sekolah berarti sesuai dengan apa yang sudah disepakati di sekolah tersebut, begitu ya. Kemudian seorang pendidik. Ya, sebagai seorang pendidik, peran kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Jadi bukan kebajikan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, kalau intrinsik, kalau bukan ekstrinsik itu dari luar diri siswa tersebut. Lanjut. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, kaitannya dengan disiplin budaya positif ini perlu adanya motivasi Bapak dan Ibu. Motivasi dari siswa itu sendiri, dari warga sekolah tersebut. Dan motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Dan motivasinya ini ada 3, ya, dapat dijelaskan di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya pertama itu motivasi dari siswa atau siswa itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Contohnya misalkan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, ya. Tidak menyampaikan karena takut dihukum, ya. Tidak datang tepat waktu atau terlambat, ya, itu karena dia takut dihukum. Jadi dari dalam dirinya sendiri, ya, untuk menghindari hukuman tersebut. Jadi disiplinnya itu
karena dia itu takut dihukum. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar itu. Jadi disiplinnya itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya mungkin ada dari guru-guru atau dari kita yang biasanya selalu menerapkan reward kepada siswa. Ya. Anak-anak nanti kalau misalkan datangnya tepat waktu atau tepat mengerjakan tugas, Bapak akan berikan coklat misalkan. Itu reward itu ya. Itu sehingga siswa itu patuh mengerjakan PR atau datang tepat waktu karena ingin mendapatkan imbalan. Ya. Nanti akan dibahas lagi bersama Bu Ino ya terkait dengan reward itu bagus atau tidak, gitu ya. Kemudian karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, siapa yang tadi datangnya awal? Rina Bu, bagus, berikan tepuk tangan untuk Rina. Jadi ada penghargaan. Wah, saya juga nanti besok datangnya pertama lah supaya nanti disebut sama Bapak Ibu guru. Nah itu, jadi itu dari motivasi ekstrinsik dari luar, ya, yaitu berupa imbalan atau penghargaan. Atau misalkan lagi yang kelas yang paling bersih, nanti mendapatkan piagam. Nah itu, jadi motivasinya membersihkan kelas itu karena ingin mendapatkan piagam saja, ya, kelas terbersih misalkan. Ya, nanti akan dijelaskan tentang segitiga restitusinya dulu ya. Yang dalamnya ada validasi ya, saya akan menjelaskan secara umumnya saja bahwa restitusi ini Bapak dan Ibu, kita menerapkan restitusi itu tujuannya supaya anak ini sadar bahwa keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya ya. Nah, di sini ada beberapa konsep Bapak dan Ibu tentang disiplin ya. Pertama konsepnya adalah tentang disiplin dengan identitas gagal. Apa sih yang disebut konsep disiplin? Jadi kita menerapkan satu konsep, maksudnya untuk menegakkan kedisiplinan, tapi akhirnya gagal. Ya. Nah, di sini pertama hukuman. Ya. Hukuman ini menyakitkan. Menyakitkan itu bisa secara fisik ataupun secara non fisik ya, perasaan gitu. Kemudian hukuman ini memaksa, kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa takut, kemudian menyembunyikan kesalahan dan akhirnya menimbulkan anak menjadi rendah diri. Hukuman, ya. Kemudian kalau kita bentuknya bukan hukuman tapi penghargaan, bisa disebut gagal Bapak dan Ibu karena yang pertama menunjukkan sifat iri, ya, iri kan Bapak Ibu. Jelas kalau misalkan apalagi anak-anaknya itu saja yang selalu kita berikan penghargaan. Mungkin ada yang Bapak Ibu itu baik yang dibangga-banggakan, ya. Iya, kecemburuan yang sifat iri mematikan kreativitas, ya. Contoh misalkan anak-anak nanti tugas ini masing-masing kelompok membawa barang-barang sesuai yang sudah ditentukan oleh kelompoknya. Tiba-tiba ketika saatnya ada anak yang tidak membawa, gurunya langsung berkata, gimana sih kamu ini udah dikasih tugas malah nggak bawa misalkan. Nah itu nanti akan menimbulkan ini bisa matikan kreativitas juga. Ya kan, kreativitasnya itu kan artinya jadi trauma mungkin gitu ya Bapak dan Ibu. Oh ya, nah ini adalah tanggung jawab untuk perilakunya fokus pada pemecahan masalah panjang, menghormati dirinya dan orang lain, lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Demikian Bapak dan Ibu ya, untuk karena ini naraserinya ada dua nanti ya.
Terima kasih. Sementara itu yang dapat saya sampaikan nanti dilanjutkan oleh Ibu Mampuha. Silakan Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mampuha, CIP Angkatan 10 Kota Serang dari SD Nyepa 1 Kecamatan Orang. Hari ini saya berkolaborasi dengan Pak Roni untuk kegiatan diseminasi positif, budaya positif di sekolah, kelompok kerja di sini saya akan mencoba memberikan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, kita itu sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar ya. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya itu harus dipenuhi. Apa aja sih kebutuhan dasarnya itu untuk bisa menciptakan dunia yang berkualitas? Kebutuhan itu harus terpenuhi supaya tidak ada terjadi pelanggaran. Yang kedua, materinya restitusi posisi 5 kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi ini sebenarnya sebuah dialog antara guru dan siswa. Ketika siswa ada yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung nak, kamu salah gini, enggak, tapi ada proses dialog. Kita gali dulu kenapa dia itu bisa melakukan kesalahan, kita cari tahu alasannya kenapa, sehingga dia nanti bisa sadar, oh iya yang saya lakukan itu salah. Nanti gimana ya cara saya memperbaikinya, itu dialog antara guru dan siswa. Nanti ada juga contohnya melakukan kesalahan, jadi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ini yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar itu, ketika semuanya sudah terpenuhi, itu akan menghasilkan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu apa? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Ini dunia berkualitas ini tidak bisa dispesifikasi tiap orangnya, karena setiap orang itu beda-beda kan. Dia bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang kita ingin kalau sekarang kita ya quality time gitu. Itu bisa buat kita enjoy dengan dunia kita, jadi bisa menghasilkan dunia yang berkualitas tanpa ada ikut campur dari orang lain. Kita nggak usah peduliin apa sih omongan orang lain juga gitu. Bahagianya dia belum tentu bahagianya saya juga gitu kan, caranya beda. Inilah dunia berkualitas. Seperti mudah. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya itu bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi diri kita dan memenuhi setidaknya 1 atau kebutuhan dasar manusia. Terpenuhinya 1 atau lebih kebutuhan dasar manusia dari yang tadi itu. Bisa ke kasih sayang, terus kebebasan. Kalau kita udah bisa memenuhi 1, itu dunia kita berkualitas banget gitu. Nah, ya amin Pak. Kita udah bisa healing, kita udah bahagia. Iya, healingnya nggak usah jauh-jauh kayak orang-orang luar negeri, cukup ke pantai Gope itu udah kayak bahagia gitu ya. Ya. Iya, kalau kita melihat orang gitu kan healingnya ke luar negeri, kalau kita maksain ya nggak bahagia-bahagia karena kemampuan kita cuma ke pantai Gope ya teman-teman ya. Nggak usah jauh-jauh aja. Ingin mendapat perhatian dari KFC. Iya. Itu sih yang utama kayaknya harus
berkualitasnya ya. Gambaran dunia berkualitas itu unik, spesifik untuk setiap orang. Seperti yang tadi saya bilang ya, setiap orang punya dunia berkualitas, tapi dengan caranya sendiri gitu, nggak bisa maksain ya Bu ya. Kalau dikaitkan dengan murid, murid kita itu mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kalau kita sudah bisa menerapkan budaya-budaya positif ke dalam diri anak, otomatis anak itu juga akan bisa menggapai dunia berkualitasnya tanpa perlu lagi ada dari motivasi ekstrinsik, tapi anak itu sudah ada dalam dirinya sendiri. Yang dari tadi ditanyain restitusi, apa sih restitusi itu gitu kan? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang seperti tadi saya bilang di awal dan juga udah Pak Roni sampaikan berkali-kali tentang restitusi. Restitusi itu dialog antara guru dan murid. Karena kita di sekolah pernah melihat ada siswa yang melakukan kesalahan atau jahil sama temannya, itu kita bisa panggil, kita melakukan dialog, kita tanya anak itu dengan melakukan segitiga restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ini maksudnya tujuan mulianya ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika mereka melakukan kesalahan itu kan pasti ada alasannya. Dan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, itu kita harus bisa mencari tahu alasannya kenapa sih ini anak bisa melakukan kesalahan. Kita gali itu. Jadi kita jangan langsung bilang anak kamu bandel, kamu nakal, tapi di balik itu pasti ada sejuta alasan dia melakukan itu. Posisi 5 kontrol yang dari tadi dibahas itu kan, posisi 5 kontrol yang tadi Pak Roni udah bahas juga identitas gagal. Identitas gagal itu ketika kita menjadi seorang penghukum atau membuat merasa bersalah. Ketika tanyanya tuh bisa kayak gini, ketika menghukum kita kan langsung tuh menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi kita sebagai seorang guru. Ketika kita langsung ngejudge ketika anak melakukan kesalahan, kamu tuh yang bandel gini-gini, nggak nurut gini-gini, itu otomatis anak itu pasti tersakiti hatinya. Itulah penghukum gitu ya. Dan ini masuk identitas yang gagal, memberontak atau menyalahkan anak. Gara-gara kamu sih ini nangis katanya gitu kan, itu masih posisi hukum juga. Ini identitas gagal. Ini masih motivasinya ekstrinsik ya, cuma untuk menghindari hukuman. Terus kalau pembuat merasa bersalah itu kayak gimana sih? Seharusnya ibu kecewa ya, kamu gini-gini, kamu itu nggak dengerin kata-kata ibu. Ini masih pembuat merasa bersalah, tapi masih masuk kategori identitas gagal. Murid meletakkan guru dalam akal saya. Ini kan anak-anak masih merasa rendah diri. Ketika dia dibilang kayak gitu kan, gara-gara kamu, iya ya, saya yang salah. Jadi anaknya tuh merasanya rendah diri gitu. Jadi juga masih masuk identitasnya. Kalau menjadi seorang teman, kadang kita, aduh lo bantuin ibu, nanti tuh ada kepala sekolah, nanti kalau
bagus, tapi kalau bisa mah yang nggak jadi teman juga gitu tuh. Pemantau, posisi pemantau itu apa peraturannya kalau anak ngelakuin kesalahan gitu kan kamu nggak tahu aturannya kayak gitu kan, itu tuh masuk posisi pemantau. Sama ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, ini juga masih eksplisit. Benar kata Pak Anton, kalau identitas berhasilnya itu kontrol dan dalam diri, yaitu ya sebagai seorang manajer, karena dia menghargai dirinya sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Ini bisa kata-kata dari gurunya ya. Terus hasilnya juga untuk menguatkan pribadi, kaitannya dengan belajarnya berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Muridnya pasti berkata gimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak bagi muridnya, murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sebenarnya anak juga ketika melakukan kesalahan, dia sadar dia itu salah. Dia juga tahu solusinya. Ketika dia mukul temannya, dia salah, iya bu saya salah untuk teman saya. Terus gimana cara kamu memperbaiki keadaan ini gitu kan? Pasti dia udah dulu saya minta maaf gitu kan. Jadi sebenarnya dia tuh udah punya solusinya sendiri gitu kan, dari dalam dirinya dia. Dengan dialog bisa tuh timbul tuh dari dirinya dia sendiri tuh nilai-nilai kebajikannya. Ini ada posisi dari hukum. Sebenarnya udah ada juga di dialog yang tadi itu tentang restitusi. Tapi kalau segitiga restitusinya itu ketika kita berdialog itu ada tiga tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan juga menanyakan keyakinan. Kayak gimana sih menstabilkan identitas? Kita panggil dua anaknya, nanti ada juga videonya. Tapi untuk sebelum kita ke video, segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Kita ketika buat kesalahan kita panggil anak-anak kan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini gitu. Itu kata-kata yang mungkin yang biasanya terucap dari guru ketika kita melakukan restitusi ya. Tahapan awalnya menstabilkan identitas, dan juga yang kedua validasi kebutuhan. Tadi dari dialog yang tadi kan kamu tahu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tadi kenapa kamu terlambat gitu kan, ada alasannya. Terus selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tadi kan gimana caranya supaya nggak terlambat lagi. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Tadi peraturannya jelaskan nilai apa yang udah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu dari dialog di proses segitiga restitusi ini. Kayaknya langsung ke video ya. Ini penerapan restitusi yang saya buatkan videonya ketika di kelas ada murid saya, Akila, dia tidak terima pelajarannya selalu dicontek oleh Intan. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai menginjak meja. Ya, dari sini udah pertama tadi katanya kenapa segitiga bukan persegi gitu kan? Karena kita ada 3 tahapan. Yang pertama
dia tidak menghormati temannya, dia tahu itu perbuatan yang tidak menghormati temannya, gitu ya, tidak menghormati juga, dan dia tidak bersabar juga karena dia masih emosian, gitu kan. Segitiganya enggak, itu gurunya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ada di sepakati di awal itu ditempel, ya kan, itu juga ditanda tangan seluruh warga sekolah kan, ya, guru dan juga semua anak. Bentar ya, ada dulu. Bentar lagi. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi kan? Ya. Bukan murid ya. Memang bukan. Ya. Misalnya ada guru udah sifatnya begitu yang marah aja. Itu kitanya mesti gimana? Jadi dia marah aja murid yang seperti tayangan yang pertama. Kayak menghukum. Maka yang kedua emang muridnya nah. Kalau terima kasih Bu Sofi. Kita sama-sama cari jawabannya ya. Karena saya juga bukan berarti lebih tahu yang saya bilang dari awal. Saya menempuh pendidikan ini lebih dulu dari Bapak dan Ibu semua. Tapi saya juga pasti punya banyak kekurangan. Jadi saling menguatkan aja kalau saya salah. Mungkin Pak itu yang menjawab. Baik Ibu, terima kasih Bu Haji. Tadi pertanyaannya terkait tentang anak Bu ya, yang marah aja begitu ya, kemudian ngotot ya. Gurunya galak. sebagai penghukum. Oh begitu. Ya, berarti si guru tersebut memposisikan dirinya kepada posisi penghukum. Ya, terus gimana nih kita ya, kita melihat seandainya ya, kita sebagai gurunya itu mengaturnya gimana? Oh, sebagai gurunya ya. Baik, memang sebelum kan di awal itu membuat keyakinan kelas harusnya ya. Keyakinan kelas itu disampaikan. Kan ada sosialisasi harusnya ya, disepakati bersama. Ya berarti beliau itu belum menerapkan segitiga restitusi Ibu. Jadi dia hanya menunjukkan pada posisi kontrolnya penghukum, ya penghukum. Dan itu memang harus ada kontrol dari kepala sekolah kan, namanya manajer sekolah tersebut. Ini berarti guru tersebut tidak mau, artinya mengembangkan diri berarti kan. Ya, dia tidak mau tujuan dia itu kepada apa yang dia yakini saja, tetapi tidak menginginkan supaya murid tersebut menggali diri, supaya dia tahu posisinya dia, kesalahan apa dia, sehingga dia bisa memperbaiki secara dirinya sendiri begitu ya. Nah itu berarti yang kedua. Iya, betul. Ya, dalam segitiga restitusi ini tentunya kembali lagi kepada profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya ada aspek kepada berakhlakul karim ya, takwa kepada Yang Maha Esa. Maka ketika kita menyusun restitusi itu, baik itu di menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, itu kita berusaha menyusun kalimatnya itu berkaitan dengan itu Bu, mana itu. Jadi kita gurunya Bu untuk menyusun kalimat dalam restitusi itu ya, atau misalkan kamu seperti itu oleh ibu guru maupun ibu kamu di rumah. Nanti ada pembuat rasa salah juga misalkan ya. Jadi tadi itu kan apa kamu tidak sama ibu kamu sudah mendidik kamu ya, kan yang melotot itu ibu ya. Gitu. Profil Pancasila karena kalimatnya itu yang dapat saya jawab.
atau dari teman mungkin udah ada inspirasi tentang ini bisa membantu menjawab, silakan Ibu. Izin menjawab ke Ibu pertanyaan terkait ada guru yang melakukan memposisikan diri sebagai pelaku. Kalau menurut saya segitiga restitusi ini tidak hanya diterapkan untuk murid, tapi bagi kita juga Bu. Posisinya kepala sekolah. Kepala sekolah menerapkan segitiga restitusi pada guru tersebut. Kita bisa bertanya, Bu, kalau Ibu ketika membuat kesalahan langsung diomelin sama kepala sekolah, bagaimana perasaan Ibu? Maka segitiga restitusi itu bisa diterapkan untuk guru juga. Itu penting. Bagi saya bukan hanya murid, bukan hanya tapi untuk Warga sekolah. semua manusia, bukan warga sekolah aja, manusia Bu tentunya. Karena memang ketika kita menerapkan segitiga restitusi, saya pernah menerapkan posisi ini dan anak memang menyadari, ya Bu, iya saya salah gitu. Dengan begitu kita tidak usah teriak-teriak, kita tidak capek, tidak lelah dengan emosional kita. Kadang-kadang saya merasakan saya pernah di mana kontrol emosi saya sedang tidak baik, dipengaruhi oleh berbagai hal. Saya marah-marah terhadap murid saya dengan emosi yang cukup tinggi. Setelahnya saya menyesal. Saya menyesal karena capek ya marah-marah gitu. Tetapi ketika saya menerapkan segitiga restitusi di situ lebih efektif. Energi kita pun tidak terbuang sia-sia. Jadi itu pentingnya segitiga restitusi menurut saya. Ini bagaimana? Terima kasih atas informasinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Mungkin ada yang menambahin dari rekan yang lain atau Pak seperti sudah cukup. Ada lagi Bu unek-uneknya? Sudah. Sudah. Ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit quotes dari saya. Guru hebat bukan guru PNS, bukan guru honor ataupun guru P3K, juga bukan guru yang udah dapat sertifikasi atau lagi guru yang bergerak. Guru yang hebat itu guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Ya, itu aja. Pernah dengar? Pasti banyak kesalahan yang bisa saya buat atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebentar-bentarnya karena saya di sini juga masih belajar. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan yang sudah dapat disampaikan. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini. Sebelum ditutup, harusnya skripnya jauh. Ya, saya ada screening atau ada kerja sedikit. Saya ada screening sedikit. Bapak Ibu mohon fokus ya. Kalau saya tanya yang ini berapa? Jawabannya 1. Yang ini berapa? 1. Kalau yang ini berapa? 2. Kalau yang ini berapa? 2. Sedangkan yang ini berapa? 3. Ulang ya. Yang ini berapa? 1. Yang ini berapa? 1. Sedangkan yang ini berapa? 3. Ya, bagus. Ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Kalau pertanyaannya yang ini berapa, tetap jawabannya 1, jangan melihat dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru teknik untuk kita semua. Silakan kembali lagi kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Bapak Sambrowi SPD dan Ibu Mampuha SPD yang telah memberikan pemaparannya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah kita beranjak ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari yang berbahagia ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah.
Saya selaku moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.